ada beberapa transaksi antara penjual dengan pembeli, harganya itu disetting. Disetting, diatur. Lebih dari 50 miliar, itu kan tarif PPh badannya 22%. Halo rekan Emenko semuanya, gimana kabarnya nih? Udah lama kayaknya kita nggak ketemu ya. Kali ini saya mendatangkan salah satu narasumber dari tim Emenko Group yang beliau menjabat sebagai salah satu managing partner di Emenko Juara. Emenko Juara itu adalah salah satu konsultan yang berada dalam lingkup Emenko Group yang sekarang berada di Sukoharjo. Langsung aja kita kenalkan Pak Jafar Shadiq. Wih, pas dulu teman-teman. Gimana kabarnya Pak Jafar? Alhamdulillah sehat. Mas Faril gimana? Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Oke ya. Ini BTW teman-teman ya. Ini Pak Jafar ini pernah berkiprah di kantor pajak selama 17 tahun ya Pak ya? Ya, insya Allah. Sangat amazing. Berarti ini pembahasan pajaknya akan sangat mendalam. Wis dari Pak Jafar karena jago pastinya ya teman-teman ya. Ya, terima kasih. Oke. Begini Pak Jafar. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Pak Jafar nih terkait dengan transfer pricing dokumen Pak. Wis, ya oke. Ya, karena kan mungkin teman-teman di luar sana kan banyak pertanyaan nih. Misalnya kapan sih saya tuh wajib membuat Tipidok Pak gitu. Kapan sih maksudnya Tipidok ini pentingnya apa sih? Nah, itu mungkin dari awal dulu mungkin Pak kita intro dulu ke teman-teman, kita jelasin dulu nih Pak. Transfer pricing dokumen itu sebenarnya apa sih gitu. Oke. Iya. Baik Mas Faril, terima kasih sudah ditanyai ya. Berarti saya harus jawab nih. Udah ditanya Mas Faril ya. Nah, jadi begini Mas Faril, Tipidok itu kepanjangannya adalah Transfer Pricing Dokumen. Sebuah dokumen yang menjelaskan bahwa harga yang ditetapkan, umumnya sih harga jual. Harga yang ditetapkan, harga jualnya itu sudah wajar sesuai dengan nilai pasar. Oke. Nah, kenapa sih Tipidok itu mesti ada? Ya karena memang ada beberapa transaksi antara penjual dengan pembeli, harganya itu disetting. Diatur. Betul. Tentu diatur itu nanti pihak pajak kan tentu ini jangan-jangan sengaja diatur nanti untuk menghindari pajak. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu diaturlah ketentuan yang ibaratnya mengenai Tipidok ini, terutama di Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 213. Ya. Berarti Tipidok ini dibuat untuk ini ya Pak ya, menguatkan alasan kita. Misalnya kita nyeting tuh bukan tanpa alasan gitu. Dan ini masih harga pasar wajar kok gitu kan. Iya. Gitu ya, untuk menjelaskan ke kantor pajaknya seperti itu ya. Nah, itu cukup penting berarti Pak ya. Sangat penting. Sangat penting malahan Pak ya. Terutama untuk pengusaha-pengusaha atau wajib pajak yang bertransaksi dengan pihak afiliasi. Menarik nih pihak afiliasi. Pihak afiliasi itu adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa antara penjual dengan pembeli, itu ada hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa seperti apa itu Pak? Nah, hubungan istimewa itu diatur di Undang-Undang PPh ya, pasal 18 ayat 4. Terutama di pasal 4 itu. Jadi hubungan istimewa itu dianggap ada secara pajak, itu ada 3 kriteria. Yang pertama, hubungan penyertaan modal. Penyertaan modal. Yang kedua, hubungan penguasaan. Penguasaan dalam hal kendali keputusan, dalam hal menentukan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan keluarga, sedarah atau semenda. Nah, itu. Untuk yang pertama tadi, hubungan penyertaan modal itu dianggap ada hubungan istimewa atau afiliasi antara penjual dengan pembeli jika salah satu pihak itu menguasai minimal 25% saham pihak lain. Apalagi lebih itu jelas. Itu penguasaan modal. Kalau hubungan penguasaan kebijakan, manajemen kendali, ya itu namanya hubungan penguasaan, itu bisa dilihat di kenyataan lapangannya. Apakah dia mengendalikan manajemen, aturan ADART-nya segala macam, bagi-bagi kebijakan untuk karyawan, dividen, nah gitu. Kalau misalnya yang ketiga hubungan sedarah, semenda, hubungan keluarga itu bisa dilihat kan ya, jika mungkin di kakaknya atau hubungan itu. Nah, ketika ada penjual dengan pembeli,
memiliki afiliasi hubungan istimewa tadi yang ada 3 kriteria tadi, itu memang sangat rentan untuk harga diatur. Nah, pajak tentunya akan worry, akan khawatir kalau harga yang diatur itu ternyata lebih rendah dari yang seharusnya. Karena kalau harga rendah, otomatis nanti muaranya kan ke labanya rendah. Ujung-ujungnya kan pajaknya rendah sengaja. Ini contoh begini. Tapi ya, belum tentu rendah, bisa juga tinggi, ditinggikan. Ini contoh nih, ada kasus begini yang pernah permasalahan sama pajak ya. Ada sebuah perusahaan, misalnya ayam lah, perusahaannya gede itu, ayam. Pusatnya di Jakarta misalnya gitu. Perusahaan ayam ini setahun omsetnya itu 15 triliun misalnya gitu. Otomatis kan ketika omsetnya 15 triliun, lebih dari 50 miliar, itu kan tarif PPh badannya 22%. Ya, dari penghasilan kena pajak atau mungkin laba bersihnya lah gitu ya, laba kena pajak. Nah, perusahaan besar ini akhirnya membangun kemitraan di Banyuwangi lah, mungkin di Medan lah, di Serdang lah, mungkin di Sumedang, mungkin di Brebes, di Wonosari lah, mungkin di Trenggalek gitu. Kemitraan itu sengaja dikasih ayam yang piye itu, yang bayi-bayi itu kecil, untuk dibesarkan, tapi dengan kesepakatan setelah nanti besar kami yang beli. Otomatis perusahaan besar membeli dari mitra, harganya dimahalkan. Nah, mitra ini diatur yang di daerah itu jangan sampai melebihi 4,8 miliar. Kalau CV ya ditahan cuma 4 tahun, kalau PT ditahan 3 tahun, kalau orang pribadi ditahan 7 tahun. Itu ada semacam bagian tersendiri untuk mengatur masa-masa itu. Begitu CV udah 4 tahun, bubarkan, bikin CV baru. Oh gitu. PT 3 tahun, bubarkan, bikin PT baru. Biar dia itu 0,5% terus mitranya ini. Nah, ketika kita kulaan dari mitra-mitra itu, harganya ditinggikan. Alasannya menolong UMKM gini. Padahal savingnya di perusahaan, di sana kena pajak 0,5%, di pusatnya HPP-nya kan naik. Labanya turun, saving 22%. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau transaksi dengan pihak afiliasi, memang tidak harus harganya lebih rendah. Ditinggikan pun bisa kalau dia posisi beli. Untuk meninggikan biaya sehingga laba menurun. Itu yang diwaspadai. Nah, oleh karena itu pengaturan mengenai transfer pricing dokumen yang mengatakan bahwa harga yang kami beli itu wajar loh. Nah, itu di state di TPDoc ini untuk menguatkan harga kami itu wajar. Ini contoh dari beli. Sekarang kalau jual, ada perusahaan Indonesia nih, PTA. Dia punya perusahaan cangkang ya, namanya Special Purpose Company atau Special Purpose Vessel. Jadi sebuah perusahaan yang sengaja dibentuk di negara lain, tapi di negara itu pajaknya hampir nol. Tax haven country gitu-gitu ya, gitu-gitu. Nah, di sini bikin barang. Bikin itu biayanya satu barang misalnya 100 juta misalnya gitu. Dijual ke perusahaan cangkang sana itu cuman 100 juta pas atau bahkan mungkin 100 juta satu misalnya gitu. Padahal aslinya harga wajarnya kalau dia langsung jual ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa itu bisa 200 jutaan atau mungkin 300 jutaan gitu. Tapi kalau misalnya dijual langsung dari Indonesia ke Kanada, dijual dari Indonesia ke Amerika, ke Eropa langsung 300 juta, labanya di Indonesia kan tinggi, betul. Kena pajak 22% tadi. Begitu dijual ke negara taruhlah seperti yang tax haven country itu kayak Panama, kayak BVI, British Virgin Island, nah gitu. Kita jual ke sana, ibaratnya BEP lah, bakbo lah orang Jawa bilang. Kita nggak untung, di Indonesia nggak ada pajak. Begitu dijual dari negara Panama atau BVI itu langsung ke Amerika mahal. Labanya di perusahaan cangkang tinggi, pajaknya nol. Seperti itu. Sehingga nanti TPDoc ini untuk mengantisipasi, mengcounter bahwa harga yang dijual meskipun ke tax haven country itu harganya tetap bukan 100, tapi mungkin 200 atau 300. Menjaga nilai pasarnya lah ya Pak ya. Iya. Dengan tujuan pajak tidak rugi. Iya sih, itu intinya di situ sih Pak ya. Pajak tidak rugi ya gitu kan. Ya boleh silahkan mengatur seperti apapun, tapi yang penting ketika nanti ditanyakan TPDoc-nya harus
nilainya hasilnya wajar gitu Pak tetepan kan ya. Iya, Gitu betul. kan ya Pak ya. Nah, tapi gini Mas Faril, memang secara ideal Tipidok itu menjelaskan harga itu wajar secara pasar. Tapi memang DJP ada kelonggaran, ada beberapa wajib pajak yang tidak wajib bikin Tipidok. Oh iya Pak, apa aja itu? Tidak semuanya wajib pajak itu wajib membuat Tipidok, nggak semuanya. Oh, karena kan ada syarat tadi tuh Pak, harus ada hubungan istimewa dulu kan? Ya, betul. Iya kan? Itu yang utama. Iya, Tapi iya. ada lagi Mas Faril, syarat tambahannya. Apa itu Pak? Jadi ada syarat tambahan Mas Faril di samping apa? Ada transaksi. Ada syarat tambahan yang wajib. Yang pertama, peredaran brutonya dari penjualnya ini, wajib pajak yang jual dalam setahun lebih dari 50 miliar atau tidak. Oh, oke. Jadi meskipun saya nih punya transaksi afiliasi dengan Mas Faril misalnya gitu. Iya. Tapi omset saya kan cuma 40 miliar setahun. Saya nggak wajib bikin Tipidok. Oh, gitu Pak. Tapi kalau misalnya transaksi afiliasinya juga besar Pak, itu yang bakal disorot juga Pak. Oke, tunggu dulu ya. Nah, pinter nih Mas Faril. Canggih nih pertanyaannya ya. Mungkin saya punya omset peredaran bruto setahun 40 miliar. Kan di bawah 50 miliar nih. Iya. Entah ke si A, B, C, D, Mas Faril, siapa-siapa itu. Nah, yang transaksi afiliasi saya dengan Mas Faril nih. Nah, meskipun omset saya dengan yang lain-lain dengan Mas Faril saya tambahkan semua itu nggak sampai 50 miliar per tahun. Nah, saya dengan Mas Faril ini dalam setahun ada nggak transaksi penjualan barang ke afiliasi ke Mas Faril ini lebih dari 20 miliar. Oh, itu ada syarat lagi ya Pak ya? Iya. Jadi meskipun saya itu omset tambahan gabungan semua cuma 40 miliar atau mungkin 30 miliar, tapi saya jual barang ke Mas Faril afiliasi saya ini lebih dari 20 miliar, saya wajib bikin Tipidok. Iya. Karena di situ pasti kedetek Pak, ini afiliasinya berarti deket banget nih gitu kan Pak. Bisa jadi ya. Harus disorot nih gitu kan. Tapi yang pasti itu udah aturan aja sih Mas. Oh gitu ya. Di PMK 213 itu tadi tahun 2016. Iya. Pokoknya Mas. Nah, setelah kita tes case ini, tes the water ibaratnya gitu. Oke. Penjualan brutonya setahun tidak sampai 50 miliar. Oke. Jual barang ke Mas Faril, afiliasi saya tidak sampai 20 miliar. Oke, nggak wajib bikin Tipidok. Tapi tunggu dulu, saya ada nggak dengan Mas Faril ini transaksi entah itu jasa, BKP tidak berwujud, bunga, ya, atau mungkin transaksi yang non barang lainnya dalam setahun 5 miliar ada nggak? Nah, kalau misalnya saya dalam setahun ada transaksi jasa ke Mas Faril lebih dari 5 miliar atau mungkin transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud dengan Mas Faril lebih dari 5 miliar per tahun, saya tetap wajib bikin Tipidok. Oh. Meskipun omset saya nggak ada 50 miliar, meskipun penjualan barang saya ke Mas Faril nggak sampai 20 miliar, tapi ternyata ada jasa atau BKP tidak berwujud atau bunga ke Mas Faril 5 miliar lebih, ya udah wajib. Berarti langsung harus teliti banget ya Pak? Ya. Transaksi afiliasinya tuh sampai nggak cuma penjualan barang tok nih yang kita sorot nih. Jadi kan ada yang lebih rinci lagi kayak jasanya yang kecil-kecil lah ya Pak ya? Iya. Kecil-kecil walaupun misalnya tiap hari kan, kalau setahun kan juga banyak juga ya Pak? Iya, pokoknya kalau cermati ya. Indikatornya kalau melebihi 5 miliar. 5 miliar, lebih 5 miliar wajib Tipidok gitu kan ya Pak? Meskipun nilai jual barangnya itu nggak sampai 20 miliar. Oh, okay, meskipun omsetnya juga dengan yang lain-lain tidak sampai 50 miliar. Oke. Jadi itu yang wajib. Sekarang begini, ada wajib pajak omsetnya tidak melebihi 50 miliar setahun. Oke. Jual barang ke afiliasi tidak lebih dari 20 miliar per tahun. Oke, lolos dia. Oke. Jual jasa atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dengan afiliasi dalam setahun tidak lebih dari 5 miliar. Lolos kan? Lolos, Pak. Tunggu dulu, masih ada satu lagi. Masih ada? Ada. Waduh. Kalau misalnya saya ternyata bertransaksi dengan afiliasi saya di luar negeri dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia, kalau ada, meskipun cuma 100 juta, 10 juta, kalau ada, itu wajib bikin Tipidok. Iya. Oh, itu karena apa Pak? Maksudnya dilihatnya dari tarif pajaknya aja berarti? Ya, itu tadi menghindari kalau nanti perusahaan afiliasi yang di luar negeri yang tarifnya pajak lebih rendah itu loh, dimanfaatkan untuk kepentingan pajak, manajemen merendahkan pajak itu. Kayak perusahaan cangkang yang tadi itu. Tadi yang saya sampaikan, special purpose vehicle tadi SPV tadi. Iya. Siap Pak. Wah,
Berarti benar-benar harus dicermati ya Pak ya? Iya, kira-kira seperti itu. Karena gini Mas Faril, perusahaan itu kalau bikin TV Doc itu jujur saja tidak murah biayanya. Betul. Mau kemana pun lah, itu paling enggak ya tarifnya tuh ya 40-50 juta lah ini paling murah. Itu rata-rata ya, sepengetahuan saya. Karena TV Doc itu nanti dalam pembuatannya itu harus mereferensikan ke harga-harga yang lokal, harga negara Indonesia, harga negara Asia Tenggara, harga-harga Asia Pasifik, harga-harga se-Asia, harga dunia gitu. Nah, database untuk mengcompile terupdate setiap hari itu aplikasinya mahal, Mas. Oh. Jadi ketika kita mengatakan harga saya itu wajar loh, kamu kok bisa mengatakan wajar? Gimana? Ini kita buka cek source datanya, namanya aplikasinya itu kalau nggak salah Orbis ya, Orbis atau Fundiject gitu kan. Oh, TV Katalis itu Pak. TV Katalis. TV Katalis itu ya. Sejenis itulah, TV Katalis, Orbis gitu. Iya. Berlangganan aplikasi pembuatan TV Doc untuk menjustifikasi harga itu wajar di kawasannya itu paling murah itu ya setahun 400 juta, ada yang di atas 1 miliar langganan setahun. Sehingga ketika kita menggunakan jasa pembuatan TV Doc itu memang jadi ya mahal karena untuk mengcover langganan ini. Iya, oke Pak. Oke, kita lanjut ke ininya aja Pak. Saya ini penasaran banget nih Pak sama TV Doc ini kan ya saya pernah lah ngerjain beberapa TV Doc gitu kan. Tapi yang saya penasaran itu ketika kita membuat nih Pak laporan TV Doc nih, kita kan memilih metode ya Pak ya. Oh ya, ada ya CUP, kan? TNMM, resale price gitu. Nah, ketika misalnya nih kita buat TV Doc, kita sudah buat TV Doc, kemudian kita memilih salah satu metode. Misalnya kita pakai TNMM lah gitu. Oke. Nah, kita udah menemukan nih hasilnya ternyata harganya wajar nih. Kita masih dalam rentang gitulah istilahnya ya Pak ya. Nah, kemudian ketika misalnya kita udah submit nih ke kantor pajak, kita udah memberikan ke kantor pajak. TV Doc-nya itu diserahkan udah Pak, diberikan. Iya, itu bisa nggak sih kalau kantor pajak itu atau gini deh, apakah kantor pajak itu dia itu buat TV Doc sendiri untuk membandingkan hasil TV Doc yang kita kerjakan, Pak? Oh, ada nggak kemungkinan itu? Atau memang seperti itu cara kerjanya begitu untuk mengecek TV Doc ini? Jadi begini Mas Faril, dalam prakteknya pegawai pajak itu tidak membuat TV Doc. Kan yang diwajibkan membuat TV Doc itu wajib pajak. Iya. Nah, pegawai pajak itu hanya menguji. Ketika wajib pajak menggunakan sebuah metode, taruhlah TNMM gitu. TNMM itu kan arahnya nanti ke PLI ya. Yeah. Profit Level Indicator. PLI itu wujud di state dalam persentase laba bersih. Bahwa usaha ini laba bersih sekian ya wajar gitu. Menurut TV Doc-nya wajib pajak. Tapi kadang-kadang ketika ke KPP ya oleh petugas pajak, umumnya bukan AR sih, kalau TV Doc itu nanti yang menguji umumnya adalah pemeriksa. Oh, gitu. Jadi memang transfer pricing yang kaitan dengan TV Doc itu jarang selesai di AR. Jadi dispute-nya itu ada di pemeriksa umumnya. Karena kan yang menguji, yang punya wewenang untuk menguji kepatuhan wajib pajak, salah satunya kepatuhan metode TV Doc ini transfer pricing itu metodenya ini kan memang pemeriksa. Oh, oke. Jadi bisa jadi pemeriksa menguji mengatakan kamu menggunakan TNMM dengan tingkat PLI profit level indikatornya itu sekian persen itu keliru. Nah pasti wajib pajak kan nanya, loh apa yang keliru dari kami itu udah wajar. Nah nanti pemeriksa pajak pertama kali tentu akan melakukan namanya analisis VAR. VAR itu kepanjangannya adalah fungsi, aset, dan resiko. Nah mungkin wajib pajak mengatakan bahwa kami itu PLI-nya tingkat PLI itu tingkat profitabilitasnya itu sekian persen karena kami itu misalnya adalah full manufaktur, fully fledged manufaktur gitu ya. Full manufaktur dia kerjanya. Ya gitu. Full manufaktur. Sehingga resiko kami tinggi. Ya, gitu. Tapi mungkin pegawai pajak lain. Pegawai pajak itu ketika melakukan analisis VAR menstate begini, kami itu bukan manufaktur, kami itu cuma operator.
Jadi kalau Tipidok itu menentukan PLI itu masalah sebenarnya justifikasi, judgement kayak cerita aja, tapi yang penting bukti dan argumennya itu rasional. Ketika tentukan kamu bukan manufaktur, tapi kamu itu hanya operator, nanti tingkat PLI-nya akan berbeda. Nah, gitu. Okay. Disebutnya di sini. Ketika wajib pajak mungkin men-state PLI atau tingkat laba kami itu misalnya 5% atau 7%. Tapi ternyata pemeriksa enggak, kamu itu tingkat labamu 15%. Nah, gitu kan. Jadi nanti beda ketemu pajaknya menuju ke labanya itu. Nah, tapi kalau misalnya ada dispute seperti itu, Pak. Jadi nanti outputnya apa? Maksudnya kan nanti dari kantor pajak bilang, "Oh, labamu harusnya 15%." Kalau punya kita kan 7% toh gitu. Nah, itu apakah kita harus membuat Tipidok ulang untuk membuktikan kembali atau gimana, Pak? Oh tidak, kalau kita udah membuat Tipidok, memang tidak bisa buat lagi Tipidok ulang, nggak bisa. Oh nggak bisa, Pak ya? Itu kalau sudah disputnya di pemeriksa, pemeriksa akan menerbitkan namanya SKP, Surat Ketetapan Pajak. Oh langsung berarti, Pak? Langkah kita sebagai wajib pajak yang diperiksa terkait Tipidok ini, terkait transfer pricing, hanya bisa lewat jalur keberatan terus banding. Oh. Nanti biasanya fight-nya itu di keberatan sama banding ya, wajib pajak itu dengan pemeriksa. Kalau terkait dengan kaitannya harga wajar atau transfer pricing ini. Oke. Yang tertuang dalam Tipidok tadi. Oke, bisa sampai langsung ke pengadilan ya, Pak ya, berarti ya? Rata-rata kalau dispute atau sengketa di Tipidok itu memang selesainya hanya di pengadilan rata-rata. Iya sih, karena angkanya pasti angka-angka besar, Pak ya? Iya, kan? Ya pasti sih. Karena wajib bikin Tipidok kan omsetnya tadi yang kita sampaikan. Iya, benar. Karena angka gede pasti kan pajaknya gede. Iya. Sing wajib bikin Tipidok juga wajib pajak besar. Iya. Tapi ini nggak apa ya kan? Maksudnya kita kan agak mengulas sedikit tentang gimana sih kan di kantor pajak itu untuk perlakuan Tipidoknya aman ya, Pak ya? Kalau saya bahas di sini. Iya, aman dong. Nggak apa ya, Pak. Ya, faktanya seperti itu. Iya. Toh juga nggak ada yang aneh-aneh juga kan. Sesuai semua. Oke deh. Kalau gitu mungkin cukup sampai sekian sampai sini dulu aja, Pak. Oke, siap. Nanti mungkin ke depannya kalau misalkan ada mungkin Pak Jafar kan menghadapi klien ada case baru mungkin mau di podcastin boleh gitu, Pak. Oh, siap. Atau mungkin dari teman-teman nih nanti ngetik komen kan. Saya ada juga nih permasalahan ini. Nah, itu nanti mau kita bahas langsung aja, Pak. Nanti kita langsung take podcast gitu kan. Oke, siap. Oke, Pak. Aman ya, Pak ya? Aman, siap. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Jafar. Oke, waktunya ya. Iya. Ini nyempetin datang dari Sukoharjo. Iya, siap. Terima kasih atas undangannya ya. Siap. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan tunggu untuk podcast-podcast selanjutnya. Selamat siang. Oke.